Stand up, please. Greeting. Good morning, Mr. Ramli. Selamat pagi, selamat duduk. Nah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran ini hari ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita lakukan sebaiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang memimpin kita berdoa. Ini silakan. Kita bersyukur Tuhan buat pernyataan Tuhan, buat kesetiaan yang Isi berikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pelajaran kimia yang kami Tuhan, dan Tuhan memberkati dari awal pertama hingga awal berjalan dengan baik. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, terima kasih Gini atas doanya. Kita akan mulai pelajaran kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu ya untuk mengecekkan diri kita ini. Yang pertama Adi Gabriel Bola, Alfa Dilio, Ejelis Yokai, Gus Zakania, Clara Tola, Evelyn Tau, Juliette, Gerald Balo, Diren Korek, Jordi Mai, oh izin ya, Catherine Welkis, dan Putri Lego. Oke, semuanya hadir. Dia di 12 orang, 10 orangnya hadir, 2 orangnya ini. Oke, kita akan belajar kita untuk materi hari ini. Tetapi sebelumnya saya ingin cek dulu. Siapa yang kira-kira tuh masih ingat pelajaran di minggu yang lalu? Apa tadi? Sel volta. Apa itu sel volta? Apa itu sel volta? Ayo, Angeli. Oke, satu membuat energi kimia menjadi energi listrik ya. Kemudian apa lagi ciri-ciri dari sel volta? Apa itu? Oke, terjadi reaksi reduksi di katoda dan reaksi oksidasi di anoda. Terus apa untuk menghitung enol selnya rumusnya apa? Oke, sama dengan reduksi kurang oksidasi. Baik, saya mau tanya lagi nih. Ada yang tahu tentang direct volta? Ada yang tahu tentang direct volta? Tahu? Oke. Siapa yang bisa menuliskan direct volta di papan? Ayo silakan, siapa? Ini yang belajar minggu lalu terus dia mengulang semua pasti ingat. Oh, ini silakan. Menuliskan tentang direct volta. Kalau ini silakan, sana. Oke, dia bisa baca dulu dari volta dari kiri ke kanan. Silakan di belakang saja, jangan belakang teman-teman. Silakan. Litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, H2O, air, terus Cr, ini besi, terus Cd, Con, kolbat, Ni, Sn, Pb, terus hidrogen, Cu, Ag, Pera, terus PT, Oke, teman-teman yang lain, apakah direknya sudah benar ataukah ada yang mengalami salah dipasangkan? Benar. Oke, yakin benar semua? Yakin. Oke, jadi kira-kira ini direct voltanya menggambarkan apa nih? Jadi kalau ini kan dia kalau itu apa sifatnya, jadi kalau dia semakin ke kiri berarti dia semakin oksidasi, kalau semakin ke kanan semakin reduksi. Oke, nah ini menggambarkan tentang sifat dari apa ya, organ ya.
oksidasi dari logam. Jadi semakin ke kiri berarti semakin Oksidasi. Kemudian semakin ke kanan semakin Reduksi. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya antara K dengan Na, mana yang lebih mudah teroksidasi? K. Kemudian antara Zn dengan Pp, kira-kira mana yang mudah tereduksi? Pt. Oke. Mengingat ya materi dua sekarang cuma 9 GB. Oke. Untuk hari ini kita akan masuk di materinya kita yang terbaru tentang korosi. Ya, oke. Materi korosi tersendiri terletak pada KD 3.3 dan 4.3. Oke, ini kompetensi dasar untuk KD 3.3 adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korosi serta cara untuk mengatasinya. Serta untuk KD 4.3 akan mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan bagi dua. Pertemuan pertama kita akan melihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Sedangkan pertemuan kedua baru kita belajar tentang bagaimana sih upaya untuk mencegah yang namanya korosi atau mengatasi terjadinya korosi. Next, tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan 1. Menjelaskan proses korosi yang melibatkan reaksi redoks dan faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Kemudian akan mengajukan gagasan untuk mencegah terjadinya korosi. Nah, ini peta konsepnya. Peta konsep untuk materi korosi ini bisa dilihat pada slide. Ya, korosi pada logam itu pembahasannya itu meliputi yang pertama proses dan faktor penyebab korosi dan cara mengatasi korosi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi atau terlibat dalam proses korosi itu yang pertama adalah faktor oksigen, yang kedua air, serta nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana sih upaya untuk pencegahan dari korosi itu sendiri. Oke, nah sebelumnya saya akan tampilkan sebuah gambar untuk kalian. Ya, tapi saya akan bagikan dalam kelompok dulu. Ya, kita akan bekerja secara berkelompok. Kelompok yang pertama nanti ada Putri, Iren, dan Gus J. Jadi silakan bentuk kelompok ya. Kelompok kedua ada Evelyn, Frit, dan Angeli. Kelompok kedua ada Adipula dan Katrin. Kelompok ketiga ada Evelyn, Frit, dan Angeli. Serta kelompok keempat ada Gera. LKPD untuk kalian semua. Di LKPD ini akan menuntun kalian dalam mengerjakan atau memahami tentang materi korosi. Ini jalan apa nih berkelompok. Oke, 2 menit. Oke. Oke. Kemudian nanti ada bahan ajar juga. Bahan ajarnya itu bisa kalian akses di tabnya kalian yang ada di kanan
keterangannya kalian masing-masing sehingga membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Oke, sudah LKPD-nya sudah diterima? Siap, sudah. Oke, silakan juga buka modulnya kalian serta buku kimia juga silakan dibuka untuk kita sama-sama belajar tentang korupsi. Nah, langkah pertama ya dalam ini perhatikan gambar yang ada di LKPD-nya kalian atau juga yang ada di slide saat ini. Kamu perhatikan dengan baik. Diperhatikan dulu beberapa saat tentang apa sih yang ada di gambar ini. Ada dua gambar ya. Ada gambar sebelumnya di bagian atas, sesudah itu di bagian bawah. Hanya dia cek dulu tentang gambar-gambar tersebut. Itu kalau tidak salah gambar yang pertama apa itu? Yang listrik. Gambar yang kedua apa? Pagar rumah. Pagar rumah ya? Ya. Pagar rumah antara gambar satu dan gambar yang kedua. Silakan amati baik-baik gambar-gambar tersebut. Sudah. Nah, kemudian silakan buka LKPD-nya kalian. Ya. Sudah. Saya akan bacakan cerita singkat tentang kedua gambar tersebut. Oke. Pernahkah kalian memperhatikan logam-logam yang ada di sekitarmu? Pernah. Kira-kira logam yang di sekitarmu apa saja, ayo? Pagar rumah, apa lagi? Knalpot, apa lagi? Tiang listrik, apa lagi? Ya? Mobil, apa di mobil yang dari besi? Semua mobil kan pakai besi itu. Apa? Bautnya kah? Murnya kah? Atau apa lagi? Ensel pintu dekat ya. Kemudian ini gereja jendela, selek sepeda, apa lagi? Seng. Apa? Bahan masak di dapur, dandang. Yes, dan lain-lain. Berarti kalian memang sudah melihat ya tentang jenis logam yang ada di kehidupan kalian sehari-hari ya. Sudah. Nah, perhatikan dua gambar yang ada pada slide yang ini. Pada slide terdapat dua gambar yang sama-sama mengandung logam besi, yaitu gambar tiang listrik untuk A dan yang B adalah gambar pagar rumah. Di A ini tiang listrik, yang B tentang pagar rumah. Gambar A dan B masing-masing mempunyai dua gambar, yaitu gambar atas dan gambar yang bawah. Ini gambar atas untuk A, gambar atas untuk B, dan ada juga gambar di bawah. Kedua gambar tersebut atas dan bawah sangat jelas memiliki perbedaan. Gambar A adalah gambar tiang listrik yang biasa kita jumpai di sekitar rumah atau di tepi-tepi jalan. Sedangkan yang di bawahnya adalah gambar tiang listrik dalam keadaan berbeda. Kenapa berbeda? Dikarenakan dibiarkan di udara terbuka dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jika tidak diatasi, maka tiang listrik tersebut akan habis. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian kita beralih ke gambar yang kedua. Nah, begitupun dengan gambar B atau gambar yang kedua. Bagian atas adalah pagar rumah yang sangat bagus. Ini masih baru ya, baru dipasang. Sedangkan gambar di bawahnya adalah pagar rumah dalam keadaan yang sangat berbeda. Hal ini dikarenakan karena terlalu lama dibiarkan di udara terbuka. Sungguh disayangkan jika pagar rumah kita tiba-tiba keadaannya menjadi berubah. Jika tidak diatasi, maka pagar rumah kita akan rusak secara keseluruhan. Sudah? Oke, ini gambarnya. Ini sudah bacakan pernyataannya. Sudah? Sekarang buka LKPD-nya kalian, buka modul ajarnya kalian, buka buku mata pelajaran, dan kita masuk ke perumusan masalah dan hipotesis atau pembuatan kesimpulan sementara. Kira-kira dari apa yang sudah kalian lihat, amati, terus yang sudah ilustrasi diberikan, kira-kira apa yang menjadi pokok permasalahannya, serta apa kesimpulan awal yang bisa kalian berikan untuk dua kasus tersebut. Silakan.
Bisa baca-baca dulu di buku ya. Oke, akan perhatikan baik-baik dua gambar tersebut dan KPD-nya kalian dan lanjutkan untuk membuat rumusan masalah tentang hipotesis sementara yang diambil berdasarkan hasil pengamatan, hasil literasinya kalian dan yang sebagainya. Karena terlalu lama dibiarkan di tempat yang terbuka, terus apa? Dan dibiarkan di udara terus Mengapa? Berada di udara terbersih. karena udara bersih yang berada di Udara di udara terbuka. Mengapa logam besi dapat Oke, bisa lihat di modul bukunya kalian tentang korosi ya, membacakan menuliskan Si korosi merupakan proses oksidasi besi oleh oksigen atau perbedaan bukan memperkuat besi yang kuat. Ya.
Oke, sudah? Oke. Kita sudah menjabarkan rumusan masalah serta hipotesis sementara ya dari gambar yang telah kalian tuliskan di sini tentang kurang lebih apa sih yang menyebabkan terjadi perubahan dari yang pertama baru kemudian mengalami yang namanya perkaratan atau korosi. Oke, next. Berikutnya saya akan memutar satu video untuk kalian. Tolong diamati video ini dengan baik karena dari video ini nantinya akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses korosi itu dapat terjadi. Oke. Oke, saya akan putarkan videonya, tolong diperhatikan dengan baik. Nanti sambil dilihat videonya boleh dicatat hal penting yang kalian dapatkan di video tersebut. Sambil dilihat videonya mohon dicatat gelas pertama itu dia berisi apa, gelas kedua dia berisi apa, gelas ketiga dia berisi apa ya. Kemudian yang kedua adalah larutan garam. Selanjutnya ada minyak goreng. Kemudian ada air citra. Selanjutnya pada gelas selanjutnya kita tambahkan air biasa. Kemudian kita masukkan nasi paku ke dalam masing-masing gelas plastik. Namun sebelumnya kalian harus amplas terlebih dahulu paku ini ya. Jadi selanjutnya kita masukkan nasi paku ke dalam masing-masing gelas plastik tersebut. Masukkan ke gelas pertama untuk air biasa, gelas kedua larutan garam, gelas ketiga adalah air citra, kemudian gelas keempat adalah minyak goreng. Untuk gelas kelima aku pilih awal dulu ya, awalnya adalah awal belajar. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya untuk gelas yang terakhir yaitu gelas yang keenam, kita masukkan paku yang sudah dipilih oleh Slogan Seng. Nah, selanjutnya adalah kita tutup masing-masing gelas dengan plastik kecuali untuk gelas pertama
Terus semuanya siap, kita tunggu hasilnya selama 5 hari. Ditulis perubahannya. Oke, sudah lihat videonya. Apakah saya perlu putar ulang sekali lagi? Sudah? Apakah saya perlu putar ulang sekali lagi? Baik, ya, saya akan putarkan langsung sekali lagi untuk memperhatikan dengan baik. Untuk mengikuti faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi. Nah, apa saja yang kita lakukan dalam percobaan ini? Mari kita simak alat percobaan yang kita berikan.
selama 5 hari. Oke, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang, silakan untuk melanjutkan mengisi LKPD yang ada di tangannya kalian masing-masing, mulai dari nomor A. Silakan. Apa itu udah oksigen apa? Oh iya oksigen. Oke, perhatikan baik-baik untuk yang di salah satu LKPD itu di B, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi korosif. Itu untuk tabung pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6 itu diisi tabung itu ada apa dari tabung tersebut. Terus yang penyebabnya yang diisi dengan penyebab terjadinya korosif. Ini itu ya, tapi ini cuma tidak bisa. Hanya sedikit. Berapa tuh yang minyak goreng yang saya rasakan berapa? Cukup tiga kan? Apakah dia punya penyebab nih rangkum semua satu kali atau satu-satu Per masing-masing tabung. Terus garam tadi berkali. Garam kan berapa? Garam itu yang sudah dibakar itu yang
terdiri dari cuka dan pelarut atau ada campuran air karena ini bukan cuka murni. Saya ingin mengalami perubahan. Terus Oke, saya ulangi ya. Untuk nanti yang B itu tolong perhatikan baik-baik. Jadi tabungnya tabung 1 sampai tabung 6. Isinya apa, terus penyebabnya itu apa. berlangsung atau kondisi lain yang berlangsung pengaruh proses pergerakan faktor energi keterlibatan zat elektrolit. Iya, zat elektrolit asam. Dan penyebab hilang. Keterlibatan larutan elektrolit. Enggak. Berat tidak penyebab hilang. Itu yang kedua. Sekarang itu di dua. Sekarang itu di dua. Dia sambil berkarat. Soalnya dia sambil berkarat. Kan dia cuma tidak. Kondisi faktor yang mempengaruhi. Tapi pengaruh gitu. Iya, tidak bisa empat dan enam. Menjadi benar bikin Asam. Campuran antara asam dan air. Yang sulfa asam sulfa. Yang turun ya. 7 asam lah. Kita semua. 7 asam. 7 asam. Rasa susah. Kita belum ikut. Karena ada satu yang tanya lagi sedih. Mas, betul foto ini.
Biar taruh oli. Berarti yang ketiga air cuka tuh. Asam. Dia asam. Tapi kayaknya dia sudah kayaknya aku pengen. Ya tuh kan makanya dia sedikit satu. Dia pengkarat tuh sedikit satu. Terus oksigen yang masuk sampai terlalu. Sebentar dia tertutup. Iya tuh dia zona oksigen yang masuk. Karena dia masuk oksigen langsung. Asam dengan air. Satu ada dia semua tidak ada tidak Biasa, air biasa. ini kawat di atas ini kawat dan sudah kawat biasa ya terjadi kasus kekerasan atau korupsi. Oh, itu kan Bukan faktor yang dijelaskan. Nah, karena bisa dijelaskan karena terjadi kasus kekerasan, karena terjadi kasus kekerasan. Nomor 6. Tabungannya ketika dengan perubahan itu pada tabel Tabel 4 ya. 3 Kalau tidak terjadi perang. Karena ada Ini yang mana bang? logam saya yang mana ini yang ada dilapisi dengan kalau yang terakhir tuh kalau minyak tuh yang kalau yang sedekah tuh minyak jangan yang dilapisi dengan logam saya. Kalau kita mau belajar lapisan dan berarti lebih dari banget. para yang pertama Nah apa? Oksigen, air, asam. Satu dua tiga. Aduh. Air, asam segala, asam basah, dan tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda serta tidak sampai logam. Iya, saya itu logam. Nanti kamu harus tahu jenis logam itu logam apa. Logam ini kan banyak. Iya. Dari metal ke aluminium ke Bukan jadi. Sekian itu saya. Terus tuliskan reaksi yang terjadi. Oksidasi, reduksi. Itu konveksi. itu faktor-faktor yang mempengaruhi promosi berdasarkan video ya. Iya. Itu berdasarkan video saja. F yang terakhir tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda serta reaksi keseluruhannya itu bakal terjadi. Jadi
Oke, sudah selesaikan LKPD-nya? Belum ya? Oke, sekarang lanjutkan. Beberapa saat lagi selesai ya. Yang mengalami perubahan tuh tahun 1, tahun 2, tahun 2, tahun 3, tahun 1, 2, 3 dan di Oke, fokus di LKPD-nya ya. Berdasarkan kerja, berdasarkan video yang dipaparkan tadi. Ingat baik-baik, kerja LKPD tersebut berdasarkan video yang sudah kalian amati di awal tadi. Oke, nanti yang di kolom yang P itu ketika kamu kasih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi, tolong kasih sedikit penjelasan ya. Kenapa kamu bisa menempatkan faktor tersebut pada faktor penyebab terjadinya korosi? Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan tentang literasi yang kalian lakukan. Baik, mohon dipercepat ya untuk pengerjaan LKPD-nya. Nah, setelah nanti kita mengerjakan LKPD tersebut, masing-masing kelompok akan mempresentasikan kira-kira apa yang sudah dikerjakan atau apa yang sudah diketahui didapatkan dari hasil observasi, hasil diskusi kelompok, serta hasil literasi yang telah kalian lakukan.
Garam tadi dia. Garam tadi dia. Oke, adakah kelompok yang sudah selesai? Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah? Sudah, oke. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 apa sudah? Sudah ya, oke. Karena semua kelompok sudah selesai, maka setelah kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan di kelompok kalian masing-masing. Nah, tapi sebelum kita mempresentasikan biar lebih semangat lagi, mohon semuanya berdiri dulu, kita sedikit meregangkan otot tangan karena kita sedang bekerja yang sangat luar biasa itu. Oke ya, oke, kita akan sedikit dulu sebentar sebelum kita mempresentasikan biar kalian lebih bugar lagi. Oke, kelompok 1 mana? Ada tepuk 10 dulu kelompok 1. 1, 2, 3. Kurang 1. Kelompok 2. Ayo. 1, 2, 3. Kelompok 3. Nah, kelompok 4. Oke, kelompok ini juga lagi mas. Sekarang kita ulang ya. Kelompok 1 itu ingat, kelompok 1 tepukannya seperti yang minggu sebelumnya. Kelompok 1 tepukannya bagaimana? Lalu ya. Kelompok 2. 2 kali. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sudah semua ya? Oke, kita akan uji konsentrasi siapa yang salah dan konsentrasi terlebih dahulu. Kelompok 2. Tidak kompak. Kelompok 2. Kelompok 1. 4. Tidak kompak. Kelompok 4. 3. 2. 4. Tidak kompak. Mereka dua tidak kompak. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 3. 4. 2. Oke, sudah jangan dulu kembali, thank you. Dan ini kelompok 3 ini kelompok paling semangat, kelompok 2, kelompok 1 dan yang paling kelompok 4 ya. Nice. Oke, nah sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Kita akan berderet-deret dari kelompok 1 berdiskusi, nanti kelompok 2, 3 dan 4 akan menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Kemudian akan dilanjutkan lagi dari kelompok 2, 3 dan 4. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Kelompok 1 silakan. Anda, Bruce, Putri dan Ira. Semuanya maju ke depan ya. Silakan. Baik, yang lain tolong perhatikan presentasi akan dilakukan oleh kelompok 1. Menghadap ke teman-teman. Baik. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama dari rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami buat untuk gambar, ada beberapa gambar yang tadi sudah diamati, yaitu mengapa lubang besi yang dibiarkan di udara terbuka bisa mengalami pergerakan, sehingga kami mendapatkan suatu hipotesis atau kesimpulan sementara, yaitu karena logam besi yang berada di udara terbuka akan mengalami kontak langsung dengan lingkungan atau oksigen yang dapat merusak tampilan dan juga kualitas dari suatu logam besi.
Jadi sesuai dengan hipotesisnya kami dan juga sesuai dengan video yang sudah ditampilkan tadi, kita masuk di soal yang A, apa yang dimaksud dengan korosi? Korosi adalah proses rusaknya logam akibat logam tersebut berubah menjadi senyawa lain melalui reaksi redoks dengan lingkungannya sehingga nilai tinggi serta estetiknya tidak sesuai harapan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk di soal B. Sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan video tersebut. Baik, jadi dalam video tersebut ada beberapa tabung, ada 6 tabung. Yang pertama kita mulai dari tabung pertama. Tabung pertama ada air biasa ditaruh ditambah paku ke dalam air biasa tersebut yang sudah terdapat dalam tabung, tetapi dalam tabung tersebut tidak ditutup sehingga dibiarkan begitu saja, dan setelah 5 hari dibiarkan menghasilkan perkaratan yang sangat banyak pada logam besi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi korosi di tabung pertama itu adalah ini penyebabnya, yaitu dipengaruhi oleh oksigen atau O2 dan juga H2O atau air. Terus yang kedua larutan garam yang ditaruh dalam tabung, larutan garam, terus ditambah dengan paku sehingga setelah, dan juga ditutup oleh plastik dan juga karet sehingga setelah 5 hari dibiarkan menghasilkan perkaratan yang juga lumayan banyak, tapi tidak sebanyak dari tabung yang pertama. Jadi di situ kami menuliskan penyebabnya itu faktor yang mempengaruhi, yaitu adanya larutan garam yang terkonsentrasi dengan air, larutan garam dan juga H2O. Terus yang ketiga ada larutan cuka atau air cuka. Nah, di yang ketiga air cuka ditambah dengan paku dan ditutup dengan menggunakan suatu plastik dan karet sehingga dibiarkan 5 hari, menghasilkan juga perkaratan pada logam besi tapi sedikit. Jadi faktor yang mempengaruhi kami tulis bahwa adanya H2O dan juga adanya larutan cuka yang bereaksi, larutan asam cuka dan asam cuka. Dan yang keempat itu ada minyak goreng dan juga ditambah paku dan ditutup dan dibiarkan selama 5 hari dan tidak menghasilkan perkaratan sama sekali. Jadi di situ kami tuliskan bahwa tidak ada pengaruh apa-apa, tidak ada pengaruh. Terus yang kelima air biasa ditambah dengan kawat tembaga dan dibiarkan selama 5 hari. Dia menghasilkan perkaratan pada logam besi dan juga lumayan banyak, tapi tidak sebanyak dari yang tabung pertama. Jadi faktor yang mempengaruhi di situ kami tuliskan bahwa H2O atau air berperan penting dan juga dari kawat tembaga yang masuk dalam larutan tersebut. Terus yang terakhir adalah air biasa ditambah dengan paku yang dililit dengan seng, logam seng, sehingga hasil akhirnya tidak ada mengalami perkaratan. Jadi kami tulis di situ bahwa faktor, maksudnya di sini kenapa dia tidak mengalami perkaratan, karena
kan di situ kurang lebih dari tadi yang teman-teman lihat bahwa air ini berperan penting dalam mempengaruhi, tapi di sini karena dengan adanya pakuseng itu juga cukup memperlambat sehingga tidak perkaratan itu belum terjadi. Jadi mungkin sekian dari kami tentang penjelasan tentang faktor yang mempunyai terjadinya korosi pada keenam tabung tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Oke, yang berikut tabung manakah yang mengalami perubahan, disebut apakah perubahan tersebut dan juga jelaskannya. Di sini informasinya kami itu tabung yang mengalami perubahan itu ada tabung yang pertama, kedua, ketiga dan kelima, dan juga perubahan yang terjadi itu disebut dengan korosi karena mengalami perkaratan atau perubahan wujud. Terus yang D akan dijelaskan oleh Pun. Baik, di sini yang pertanyaan bagian D itu tabung manakah yang tidak mengalami perubahan, jelaskan. Jadi di sini yang kami tulis tabung nomor 4 dan 6. Jadi tabung yang nomor 4 karena terdapat minyak goreng yang dia memperlambat korosi, dan tabung ke-6 juga terdapat logam seng yang juga memperlambat perkaratan. Dan berikut sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan video tersebut. Jadi yang kami tulis di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama itu ada faktor utama. Faktor utama adalah faktor yang terlibat langsung pada reaksi dan sebagai penentu utama berlangsungnya reaksi tersebut. Contoh faktor utama yaitu gas O2, gas oksigen, dan juga air. Sedangkan pada faktor yang kedua yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung adalah zat-zat lain atau kondisi lain yang secara langsung mempengaruhi proses perkaratan. Faktor pendukung ini meliputi asam, basa, dan juga garam. Selanjutnya, tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda serta reaksi keseluruhan. Oke, baik, jadi sambil menuliskan reaksi untuk jadi sambil dituliskan reaksi untuk nomor bagian F, kami juga akan menjelaskan tentang mengapa kami memilih faktor-faktor utama seperti air dan juga udara itu menjadi faktor utama sehingga terjadinya proses korosi. Itu semakin tinggi kadar air itu karena semakin tinggi kadar air maka akan semakin cepat proses korosi karena adanya transfer elektron. Kemudian juga faktor-faktor pendukung itu seperti yang sudah tadi kami jelaskan bahwa misalnya kita bisa lihat dari percobaan 6 tabung tersebut bahwa air ini memiliki pengaruh atau H2O ini memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menghasilkan yang namanya perkaratan. Kemudian yang kedua juga ada udara, sehingga kita bisa lihat di tabung yang pertama ketika tidak ditutup atau dibuka itu proses korosinya itu lebih cepat atau lebih banyak daripada tabung-tabung yang lain. Dan juga larutan-larutan seperti garam, larutan-larutan seperti cuka dan asam dan basa lainnya juga merupakan faktor yang pendukung untuk terjadinya perkaratan. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa cukup ada perbedaan sedikit bahwa air cuka itu dia punya hasilnya itu sedikit karena dia sudah juga cukup terkontaminasi dan merupakan larutan asam lemak. Jadi kurang lebih begitu penjelasan dari kami. Mungkin di teman-teman juga sudah lihat ini adalah jawaban dari nomor bagian F tentang tuliskan reaksi katoda dan anoda dan juga reaksi secara keseluruhan. Teman-teman bisa lihat secara keseluruhan di depan sini. Jadi mungkin sekian penjelasan singkat dari kelompok kami dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, nah, dari presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 1 kira-kira nih ada yang ingin bertanya atau ada jawabannya yang beda dari hasil pekerjaannya kelompok 1, silakan.
Kira-kira jawaban yang beda itu di bagian mana sekarang? Siapa ya? Silakan siapa? Oke, Gaby silakan. Ini tuh cuma di persamaan reaksi keseluruhan tuh. Itu kalau pernah misalnya kalau di sebelah kiri kontaminannya, di sebelah kiri itu cuma satu, dan sedangkan di sebelah kanan itu ada 2. Terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Oke, di atas elektronnya dikali 2 ya, silakan ditetap saja sehingga jumlah elektronnya itu bisa tereliminasi ya. Oke, dari kelompok yang lain ada yang bertanya atau jawabannya beda, silakan. Pas dan hasil pengamatannya mereka dari tabung 1 sampai 6, apakah terjadi perbedaan? Harap teliti dengan baik. Pas? Ini sama? Oke, semua sama ya? Atau ada dilihat dulu, silakan. Oke, sekarang saya mau tanya untuk kelompok 1. Kelompok 1 yang tabung nomor 1 itu air biasa dengan paku, apakah dia mengalami korosi? Mengalami. Oke, tabung ke-6 itu air biasa plus paku, ditutup atau tidak ditutup? Ditutup. Dan hasilnya? Hasilnya tidak mengalami korosi. Tidak mengalami korosi. Oke, baik, terima kasih. Karena kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya mereka dan tadi sudah ada pertanyaan dari Gaby, terus yang lain sama saja. Maka kira-kira kita harus tentukan berapa untuk kelompok 1? Kelompok 1 harus tentukan berapa? 10 kelompok 2? 10 kelompok 3? 10. Oke, jadi rata-ratanya 10 ya. Oke, kita akan tentukan 10 untuk kelompok 1. Oke, thank you. Kelompok 1 sudah, silakan. Thank you. Duduk. Oke, kelompok 1 semangat sekali ya mengerjakan LKPD-nya mereka. Sekarang kelompok 2. Silakan Gaby dan David mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh mereka berdua sekarang. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kan saya dengan Karim akan menjelaskan hasil kerjanya kami. Jadi yang pertama itu akan jelaskan mereka. Oke, yang pertama dari perumusan masalah dari gambar yang disebutkan di LKPD. Pertama, rumusan masalah yang kami buat tuh itu kan mengenai logam besi yang mengalami perkaratan karena dibiarkan terlalu lama di udara tersebut. Karena rumusan masalah yang kami buat tuh mengapa logam besi itu dapat mengalami perkaratan sebagaimana yang digambar teman-teman lihat. Nah, hipotesi yang kami berdua buat tuh perkaratan pada besi terjadi karena logam mengalami oksidasi karena oksigen atau udara di luar. Nah, bisa teman-teman lihat dari wacana yang sebelumnya itu dibilang bahwa dia perlahan dia mengalami perkaratan karena dia dibiarkan lama di udara terbuka di luar. Jadi dari hipotesis itu ke hipotesis kami itu kami menyatakan bahwa dia tuh dia mengalami perkaratan karena dia terlalu lama dibiarkan di udara luar sehingga dia mengalami oksidasi karena O2 atau oksigen. Nah, kemudian di selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan korosi. Nah, berdasarkan video yang sudah ditonton tadi, kami menyimpulkan bahwa korosi adalah proses perkaratan yang mengakibatkan kerusakan pada logam atau bahan besi karena ada faktor-faktor pendukung korosi. Nah, kemudian di bagian B ini sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan video tersebut. Nah, berdasarkan video yang tadi di situ kan ada
berbagai percobaan ada 6 buah tabung dengan isinya berbeda-beda. Nah, di tabung pertama itu air biasa dan paku. Nah, ini kemudian ditanya faktor penyebab. Nah, penyebab perkaratannya dia itu karena ada air atau H2O dan ada O2 atau oksigen. Nah, kemudian di larutan yang kedua itu tuh dia tuh ada air, ada larutan garam dan juga paku. Nah, faktor penyebabnya dia tuh ada ya kembali ada ini air atau H2O. Kemudian ada juga larutan garam gitu. Kemudian di yang ketiga tuh ada larutan cuka. Nah, itu ada ini isinya tuh ada ini larutan cuka dan paku. Nah, faktor penyebab perkaratannya dia tuh ada ini air juga. Kemudian dan karena ada ini cuka. Nah, kemudian yang di yang keempat tuh ada minyak goreng. Nah, di minyak goreng dia tuh isinya ada minyak goreng dan paku, tapi dia tuh ternyata tidak mengalami perkaratan. Jadi faktor penyebabnya dia itu tidak ada. Kemudian di yang kelima itu ada air dan kayak kawat begitu, kawat tembaga. Nah, isinya tuh ada air dan ini kawat tembaga. Nah, dia tuh mengalami perkaratan karena dia ada faktor penyebabnya itu ada H2O atau air dan juga karena kawat tembaga tersebut. Nah, kemudian di yang tabung ke-6 isinya juga masih sama, tapi dia itu ternyata tidak mengalami perkaratan karena faktor penyebabnya dia itu tidak ada. Nah, di sini saya akan jelaskan kemudian saya akan jelaskan sedikit kenapa ini tabung nomor 5 dan tabung nomor 5 dan tabung nomor 6 ini ada yang mengalami perkaratan tapi ada yang tidak mengalami perkaratan. Nah, di keterangan di tabung nomor 5 itu tentang kawat tembaga. Nah, kalau tadi di rekor yang di waktu pertama itu ada dituliskan bahwa ternyata ini yang di tabung nomor 5 dia bisa mengalami perkaratan. Dan kalau teman-teman simak di video tadi itu dia tuh paknya itu berkarat itu cukup banyak. Nah, kenapa dia cukup banyak? Karena ternyata ini kawat tembaga itu dia memiliki potensial reduksi yang lebih besar daripada besi. Bisa teman-teman lihat di report itu ini PB itu lebih besar dari ini FE. Nah, kenapa sampai ini paku tadi itu dia bisa mengalami ini perkaratan? Karena ternyata dia tuh berada di posisi besi itu, paku tadi itu dia berada di posisi ini lebih ini potensial reduksi itu lebih kecil daripada potensial reduksi yang dimiliki oleh tembaga. Nah, kemudian di yang ke-6 kenapa dia itu tidak mengalami ini perkaratan? Karena ternyata ini potensial reduksi dari potensial reduksi dari tembaga atau paku itu lebih besar daripada ini Fe atau ini Seng. Nah, itu yang menyebabkan kenapa dia tuh tidak mengalami perkaratan. Nah, kemudian di pertanyaan yang kecil, tabung manakah yang mengalami perubahan, disebut apakah perubahan tersebut dan jelaskan. Nah, tabung yang mengalami perubahan itu ada tabung 1, tabung 2, tabung 3 serta tabung 5. Nah, perubahan yang terjadi itu kembali lagi perubahan itu dia mengalami perkaratan atau korosi karena di dalam tabung-tabung tersebut itu terdapat faktor-faktor penyebab korosi seperti air atau yang kita kenal yang H2, kemudian ada oksigen atau O2, garam serta larutan cuka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gibi. Nah, jadi saya akan melanjutkan ke yang itu tabung manakah yang tidak mengalami perubahan jelas. Jadi kalau teman-teman sudah kalau tabung yang tidak mengalami perubahan itu tabung yang mengalami ini larut minyak goreng dengan ada yang 6 tuh yang mengandung air biasa dan paku yang dibungkus ditutupi oleh seng. Nah, itu kenapa? Karena kalau mulai dari nomor 4 tuh yang pertama minyak goreng itu tidak termasuk salah satu faktor yang menyebabkan ini terjadinya korosi juga. Ini kalau tadi bilang kalau ini bagian atas tabung itu ditutup sehingga udara tidak dapat masuk. Jadi yang pertama itu yang ke-6. Yang ke-6 nih tadi kalian sudah jelaskan karena dia kenapa tidak terjadi ini perkaratan karena potensial dari besi atau paku itu lebih besar dari seng sehingga ini paku tersebut tidak mengalami perkaratan. Terus next di ini yang sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan video. Jadi kalau jadi dari ini semua dapat disimpulkan bahwa ternyata faktor yang menyebabkan korosi itu ada yang pertama air, oksigen, terus ada larutan cuka, ada juga ini keberadaan
keberadaan kawat tembaga yang ini posisinya tuh lebih reduksi dari paku sehingga paku mengalami di perkaratan. Juga ada garam dan ada juga udara. Nah terus yang F tuliskan reaksi yang terjadi anoda dan katot serta reaksi keseluruhan. Jadi kurang lebih reaksi kami sama dengan ini. Ini tinggal untuk menghilangkan elektronnya tuh ini dikali 2. Jadi ini dikali 2 sehingga ini menghasilkan 2 Fe tambah O2. Ini dicoret, ini dicoret sehingga reaksinya menjadi 2 Fe tambah O2 tambah 4H+ menghasilkan 2 Fe 2+ tambah 2H2O. Jadi mungkin saya dari kami, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi pertanyaan kan untuk kelompok 2? Pas? Oke, karena lumayan sama tadi ya jawabannya, tapi penjelasan mereka juga lumayan bagus karena mereka sudah berusaha untuk mengeksplorasi dari literasi yang telah mereka lakukan. Oke, untuk kelompok 2, kira-kira tepukan berapa yang panas untuk mereka? 10 ya. Oke, silakan tepukan 10 untuk kelompok 2. Oke, terima kasih Jimmy dan Catherine yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan sangat baik sekali. Sekarang dulu. Ternyata Catherine memang cocok dengan Jimmy ya. Ternyata bagus sekali. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ada Evelyn, Queen, dan Nicky. Silakan. Oke, shalom. Shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Oke, ini buatlah rumusan masalah berdasarkan fenomena tersebut. Jadi ini rumusan masalah. Nah, kami itu apa yang menyebabkan terjadinya perkara tanpa revisi? Itu hipotesis. Ini jawaban sementaranya kami itu penyebab terjadinya perkara tanpa revisi karena terlalu lama dibiarkan di udara terbuka. Dan ini apa yang dimaksud dengan korosi? Jadi ini korosi adalah proses rusaknya logam akibat logam tersebut berubah menjadi sel lain melalui reaksi redoks dengan lingkungannya sehingga nilai fungsi serta estetikanya tidak sesuai harapan. Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua itu tentang sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan video yang kita tonton bersama tadi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi itu ada beberapa faktor pendukung, ada beberapa faktor utama dan juga pendukung. Nah, faktor utama tuh oksigen dan juga serta faktor pendukung terjadinya korosi itu ada asam, basa, dan garam. Nah, kita lihat sesuai dengan ini percobaan yang tadi kita tonton bersama. Pada percobaan ini pertama tuh ini diisi ini air biasa serta paku ke dalam sebuah tabung atau gelas. Lalu yang kedua tuh diisi larutan garam dan juga paku. Lalu yang ketiga air cuka dan juga paku. Yang keempat minyak goreng dan paku. Yang kelima tuh air biasa ditambah dengan ini paku serta ini kaitkan dengan kawat tembaga. Lalu yang keenam tuh air biasa yang dilapisi oleh paku yang dilapisi oleh logam seng. Nah, berdasarkan hasil yang telah kita lihat bersama-sama yang disimpan selama 5 hari itu, ternyata pada tabung yang pertama tuh ini yang mempengaruhi itu yang tabung pertama tuh dia dibiarkan terbuka, terus yang lain ditutupi oleh ini plastik. Nah, pada hasil ini tabung pertama tuh dapatkan yang mempengaruhi proses ini dalam hal ini nih ada H2O. Nah, pada ini H2O dan juga oksigen. Nah, yang kedua tuh yang ini yang mempengaruhi itu ada H2O dan juga garam.
Yang ketiga yang mempengaruhi itu ada air dan dari sini nih kita ini bisa ketahui bersama bahwa yang mempengaruhi secara garis besar yang sangat mempengaruhi dalam hal ini nih adalah air. Jadi kita lanjut ke soal yang ketiga tuh, tabung manakah yang mengalami perubahan, disebut apakah perubahan tersebut, jelaskan. Nah, di sini jawaban yang kami isi bersama tuh yang mengalami perubahan tuh ada tabung 1, 2, dan 3 dan 5. Disebut apakah perubahan ini secara kita ketahui bersama bahwa perubahan ini yang disebut korosi, di mana yang dimaksud dengan korosi itu terjadi proses perkaratan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkaratan. Lalu akan dijelaskan oleh Evelyn. Oke, yang soal berikut, tabung manakah yang tidak mengalami perubahan, jelaskan. Yang kami jawab sini tabung 4 dan 6. Karena tabung 4 diisi dengan minyak sehingga paku tidak mudah berkarat. Terus tabung yang ke-6 dilapisi dengan logam seng sehingga logam seng dapat melindungi paku sehingga tidak mudah berkarat. Terus yang berikut, sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan video yang tadi kita tonton bersama. Yang jawaban kami oksigen, air, larutan cuka, dan garam. Terus ini yang berikut, tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda serta reaksi keseluruhan. Kurang lebih sama seperti ini tinggal dikali dengan 2 supaya elektronnya sama, supaya dicoret-coret, dan ini keseluruhannya adalah 2Fe tambah O2 tambah 4H+ menghasilkan 2Fe2+ tambah 2H2O. Itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk bagaimana respon kelompok yang lain terhadap hasil presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 3? Masih ada pertanyaan? Tidak. Mas ya? Lumayan bagus. Oke. Bukan berapa untuk kelompok 3? 10 ya. Oke, kelompok 3 mendapatkan tepukan 10. Oke, thank you untuk kelompok 3. Silakan duduk dan kita masuk ke kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ada Gerald dan ada Alfandi, silakan. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Terima kasih buat terima kasih Mister, kesempatan kepada kelompoknya kami untuk mempresentasikan hasil LKS kami. Nah, pada bagian yang pertama, kita langsung saja kita akan mau mencari perumusan masalah dari fenomena yang tadi sudah kita sama-sama lihat pada LKS-nya kita. Nah, yang nomor pertama, buatlah rumusan masalah berdasarkan fenomena tersebut. Jadi yang kami isi di sini adalah mengapa terjadinya perubahan fisik menjadi karat pada gambar di atas. Yang kedua, hipotesis yang kami ingin sampaikan adalah dikarenakan terlalu lama dibiarkan di udara terbuka atau adanya kontraksi langsung dengan udara terbuka. Terus kita langsung pada yang kedua itu, tadi kita juga sudah sama-sama nonton pada video yang tadi Mister sudah putarkan buat kita sama-sama. Nah, pada soal yang A, apa yang dimaksud dengan korosi? Nah, yang kami dua diskusi tadi, korosi merupakan proses oksidasi besi oleh oksigen atau belerang di lingkungan membentuk karat besi yang rapuh. Terus yang kedua, sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan video tersebut. Nah, tadi kita sudah nonton pada percobaan itu ada tabung 1, ada tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5, dan tabung 6. Nah, tabung yang pertama itu ada isinya ada air dan besi, ada paku. Nah, kami di sini penyebab utamanya adalah air, penyebab utamanya ada air dan udara.
yang pada tabung yang kedua faktor yang mempengaruhinya ada air dan garam. Garam itu sebagai penyebab pendukung. Nah, pada tabung yang ketiga kami faktor yang mempengaruhinya itu ada air dan asam. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, penyebab utamanya air, penyebab pendukungnya asam. Nah, yang ke tabung 4 kami tidak ada faktor yang mempengaruhi, tidak terjadinya korosi. Pada tabung yang kelima terjadi korosi dan faktor yang mempengaruhinya ada air dan juga kawat. Nah, pada tabung yang keenam itu tidak mengalami atau tidak terjadinya korosi. Nah, pada soal yang kecil, tabung manakah yang mengalami perubahan, disebut apakah perubahan tersebut, dan jelaskan. Nah, tabung yang mengalami perubahan kami buat di sini ada tabung 1, tabung 2, tabung 3 dan tabung 5. Nah, disebut apakah perubahan tersebut, ini dikatakan perubahan dikatakan itu kami sebutnya itu korosi. Nah, kenapa tabung ini kami sebut dengan korosi? Karena faktor perubahan pada tabung ini mirip sama faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Jadi faktor perubahan ini itu kayak mirip sama faktor yang korosi. Jadi kami nyatakan bahwa ini merupakan korosi. Saya akan dijelaskan lagi. Ya, berikut tabung manakah yang tidak mengalami perubahan, dan jelaskan yang kami pilih ada 4 dan 6 itu tadi minyak goreng di larutan 4 tadi beberapa, dan yang ke-6 itu tadi itu faktor yang dilapisi dengan seng. Itu faktor penyebab, jelaskan faktor penyebab nyatanya. Yang keempat itu dilapisi dengan minyak goreng sehingga mencegah untuk berkontak langsung dengan air dan udara. Terus yang ke-6 itu dilapisi dengan seng, sehingga seng yang memiliki nilai potensial reduksi lebih kecil dari besi, sehingga yang terreduksi itu yang teroksidasi itu seng, dan yang terreduksi itu besi atau paku yang tadi. Terus yang ke-E, sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan video tersebut. Yang kami dapat itu ada udara, terus air, kawat tembaga dengan itu. Terus dia punya yang ke-F itu tuliskan reaksi yang terjadi anoda dan katoda serta reaksi keseluruhan. Kurang lebih ya tadi kita semua punya satu reaksi yang sama. Ini jika besi dikaratkan bisa jadi karatkan berbesi, FeW menghasilkan Fe12 2 Fe, Fe02 tambah dengan 4 H+ menghasilkan 2 Fe12 tambah 2 H2. Kurang lebih itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih untuk segala kami sudah berpresentasikan diskusi sekali lagi dengan sangat baik. Kasih tepukan berapa untuk Gerald dan Afandi? 10. Oke, silakan. Oke, baik, silakan duduk. Nah, luar biasa ya, hari ini kalian sudah berusaha keras untuk mempresentasikan hasil pengamatan observasi hasil observasinya kalian tentang korosi dengan sangat baik, sehingga pada akhirnya kalian juga bisa mempresentasikan dengan hasil yang terbaik. Nah, selanjutnya kira-kira dari apa yang sudah tadi kalian diskusikan, apa yang sudah kalian presentasikan, kira-kira nih apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini sepanjang satu hari ini? Silakan. Ada spidol di mana? Oke. Apa nih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini kira-kira? Apa? Oke, berarti faktor-faktor ya. Faktor penyebab korosi. Faktor penyebab korosi. Kira-kira faktor penyebab korosi apa saja? Air, oksigen, Air, oksigen, Ada juga apa? Garam. asam, Garam ini berhubungan dengan apa sih? Elektrolit ya? Iya. Elektrolit. Apa lagi? Apa lagi? Ini yang kita dapatkan dari itu? Ya, oke. Jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Jadi kita dapat belajar kalau ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi, maka untuk mencegah ya supaya peralatan besi di rumahmu atau peralatan dari logam di rumahmu tidak berkarat, maka harus menghindarkan mereka dari
faktor-faktor penyebab ini sehingga akan mengurangi tingkat resiko terjadinya korosi. Keren ya. Nah, kemudian berikutnya saya mau tanya, kira-kira apa hubungan antara reaksi redoks dengan peristiwa korosi? Ada yang bisa menuliskan reaksi kimia sehingga kita bisa tahu, oh ternyata ini reaksi redoks atau bukan? Apa hubungan antara korosi dengan reaksi redoks? Ayo, ada yang bisa silakan. Tadi kan sudah hampir menyelesaikan ini. Untuk membuktikan bahwa dia reaksi redoks spontan berarti harus ditambahkan dengan apa? Potensial selnya ya, enol selnya. Silakan siapa mau membantu kita menambahkan enol selnya sehingga terbukti bahwa ternyata peristiwa korosi ini juga ada reaksi redoks di dalamnya, ada reaksi reduksi dan oksidasi di dalamnya. Silakan ya, siapa? Silakan dipercepat. Masih diusahakan. Iya. Oh sebentar, enol sel dari yang anu itu apa? Atau apa saya tahu dari asalnya dari mana? Oke, ini peristiwa apa? Fe ya. Oke, ini Fe, Fe anoda dan katoda. Nah, reaksi secara keseluruhan adalah 2Fe tambah O2 bereaksi O2 bereaksi 4H+ menghasilkan 2Fe2+ tambah 2H2O. Nah, lambat laun Fe2+ ini akan bereaksi lagi dengan apa? Udara ya? Udara atau oksigen. Fe2+ akan bereaksi dengan oksigen, bereaksi dengan oksigen. Masalah apa? Kedua kali H2O ya? Banyak, tergantung berapa banyak jumlahnya. Oke, ini adalah molekul dari apa? Apa? Kekarat? Atau korosi yang tadi, yang tadi. Oke. Nah, apakah ada yang masih ingin bertanya tentang materi faktor-faktor yang menyebabkan terjadi korosi? Pas. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di minggu yang akan datang kita akan ketemu lagi dan kita akan belajar tentang ini hari kita banyak tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi korosi nih. Bagaimana kalau misalnya sudah terjadi korosi atau bagaimana cara mencegahnya akan kita pelajari minggu depan sehingga kalian bisa aplikasikan ketika kalian pulang nanti nih. Lihat, ini logam ini. Saya punya cara nih untuk mencegah sehingga dia itu jangan berkarat oleh sebagainya. Ini bisa kalian lakukan di depan kalian sekarang ya. Oke, next. LKPD untuk hari ini silahkan dikumpulkan. Jangan lupa ditulis nama ya. Dan akan saya periksa dan saya berikan yang untuk pertemuan ini. Oke, dipercepat mengumpulkan LKPD-nya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini, silakan satu orang bisa doa dulu mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita berikan pertemuan hari ini. Silakan. Terima kasih Tuhan, ini kepadamu kami berdoa. Amin.
Oke baik, terima kasih banyak. Pelajaran kita telah selesai dan kita akan kembali di waktu selanjutnya. Terima kasih banyak. Stand up please. Meeting.